Shalom, haleluya, haleluya. Senang sekali menyapa keluarga besar House of Grace dan setiap kita yang join dalam ibadah online hari ini. Saya percaya kalau kita masih bisa beribadah sekalipun dalam suasana ibadah online, itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Amin, amin, amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk mengalami perjumpaan dalam hadiratnya lewat pujian, penyembahan, dan juga mengalami perjumpaan yang mengubahkan lewat firman-Nya. Mari kita awali terlebih dahulu dengan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Ratapan pasal yang ketiga, ayat yang ke-22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru. Tiap pagi besar kesetiaan-Mu. Mendukung tema gereja kita di bulan ini, I do new things. Maka percayalah Bapak Ibu, kita perlu kasih setia dan rahmat Tuhan yang selalu baru. Karena tanpa kasih setianya, tanpa rahmatnya, kita tidak bisa melakukan banyak hal. Karena hidup kita semua karena Tuhan, karena kemurahan-Nya. Mari Bapak Ibu, kita izinkan Tuhan menyatakan kasih setianya dan rahmatnya dalam hidup kita hari ini di dalam hadiratnya. Yang setuju dan siap mengalami lawatan Tuhan, katakan amin, 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 amin. Mari kita berdoa mengawali ibadah kita hari ini. Terima kasih Tuhan, hari ini kami siap, kami haus, kami lapar untuk berjumpa dengan Engkau, mengalami kuasa-Mu Tuhan. Kami berkata Tuhan, hari ini kami perlu kasih setia dan rahmat Tuhan yang baru untuk melihat perkara-perkara yang baru terjadi dalam hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami, dan di seluruh ruang hidup kami Tuhan. Kami rindu Tuhan jadi seperti firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Tuhan, kami siap menyembah Tuhan, dan kami siap mengalami kuasa firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama kita katakan amin, 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 amin. Selamat beribadah. Shalom jemaat Tuhan. Siapa yang pagi ini siap memuji Tuhan? Come on, yang siap bisa bangkit berdiri di rumahnya. Kita mau bergerak, kita mau bernari bagi Tuhan, amin. Sebab ada kuasa di dalam nama Tuhan. Woo! Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, bermasyhur perkasa selamanya. Engkau yang terkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Come on, kita lebih lagi berikan pujian penyembahan bagi Tuhan Yesus. Mau nyanyikan dengan yakin. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Semua nyanyikan. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Kau yang berkuasa,
berkuasa dalam nama Tuhan. Nama yang sanggup membebaskan, nama yang memberikan kemenangan, nama Yesus Tuhan Allah kita, amin. Come on, nyanyikan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang membebaskan, nama yang telah membebaskanku. Oh Yesus, segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Engkau yang terkuasa, Engkau yang termulia di bumi di surga, bermasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang berkuasa, Engkau yang termulia di bumi di surga, bermasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Sorakan Yesus, Yesus, haleluya. Haleluya, kita mau bersorak lebih lagi buat nama Tuhan. Haleluya, come on sorakan. Aku mau bersorak bagimu Tuhan. Come on, nyanyikan kau batu karang yang teguh. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Sorakan haleluya. Haleluya, haleluya, kekalmu. Sorakan haleluya, 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 dahsyat berkuasa. Bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang bersorak. Oh, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Yesus Tuhan. Come on, nyanyikan. Kau Yesus batu penjuru, darimulah keselamatanku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Sorakan haleluya, haleluya, haleluya.
perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus. Come on, lebih lagi, soalkan agung dan perkasa. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus, Yesus Tuhan. Come on, sing. Tempat perlindungan, tubuh pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak nyatakan, Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak masyurkan, Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Semua sorakan kemuliaan, berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Yesus Tuhan. Woo! Haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, Kau baik bagi kami Tuhan. Kau Bapa yang setia Tuhan. Oh haleluya. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus hatiku, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Mari katakan bersama, Bapa Engkau setia. Bapa Engkau setia, takkan meninggalkan kami Tuhan.
kasihku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Pancarkan kasihmu sekali lagi Bapak. Setia akan
Ku mau persembahkan hidupku, ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku padamu, padamu ya Tuhan. Haleluya, sorakan haleluya. Haleluya, haleluya, sebab Kau besar. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan atas selamatannya dalam ibadah kita hari ini. Saya percaya saudara diberkati dan saya merasa diberkati atas ibadah hari ini. Kita mau apresiasi teman-teman yang sudah berjerih lelah untuk mempersiapkan hari ini, ibadah ini bisa berlangsung. Tuhan memberkati setiap pelayanan saudara, dan kami mau welcome bagi saudara yang mungkin baru pertama kali join dalam ibadah online kami. Saudara bisa terkoneksi dengan kami melalui WhatsApp yang tertera di layar, dan kami juga ada di Instagram. Saudara bisa mengikuti setiap ibadah kami melalui YouTube dan Instagram, dan juga melalui Zoom yang nanti akan tersedia di WhatsApp dan Instagram link kami. Juga hari ini kita akan memberikan persembahan kita, Bapak Ibu, persembahan perpuluhan dan juga persembahan lainnya. Dan sebelumnya saya mau ajak saudara untuk berdoa bersama untuk mempersembahkan persembahan kita. Terima kasih ya Tuhan buat berkat-Mu, buat penyertaan-Mu ya Bapak, buat pekerjaan kami, buat keluarga kami, juga buat pelayanan kami. Terima kasih buat penyediaan Tuhan yang luar biasa atas hidup kami. Hari ini kami memberikan persembahan kami ya Bapa. Biarlah Engkau berkenan atas persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Tuhan memberkati taburan yang saudara berikan dengan sukacita. Ada
nomor rekening yang tertera di layar, juga ada QR code yang saudara bisa scan, saudara bisa mempersembahkan melalui link tersebut. Ada pengumuman penting, minggu depan Gereja House of Grace Surabaya akan melaksanakan ibadah onsite. Info lebih detail tersedia nanti di WhatsApp dan di Instagram. Saudara bisa mendaftar untuk mengikuti ibadah onsite melalui link yang tersedia. Juga semua ibadah onsite akan dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Hari ini kita akan diberkati oleh firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Xavier Quentin Pranata. Saya percaya hati saudara siap, dan dengan itu mari kita siapkan Alkitab kita dan juga alat tulis kita, dan kita siapkan hati kita untuk ditaburi oleh firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur jika hari ini kami bisa beribadah meskipun lewat online, tapi kami percaya ini tidak mengurangi hubungan kami dengan Engkau. Penyampaian firman-Mu tidak akan terhalang, bahkan bisa semakin luas. Terima kasih Bapa, berkati jemaat House of Grace dimanapun mereka berada, apakah di rumah, di apartemen, di tempat peristirahatan. Kami percaya Engkau akan menjangkau mereka satu persatu. Engkau sendiri juga akan membentuk tanah hati kami supaya boleh menjadi bendang-Mu yang paling subur, sehingga benih itu boleh jatuh ke tanah yang baik, berakar, menyerap saripati kehidupan, dan bertumbuh serta berbuah sesuai dengan respon dan tanggapan kami. Berbicaralah Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom jemaat House of Grace. Sudah sekian lama karena pandemi kita tidak bisa bertemu, tetapi saat ini kita masih bisa berjumpa meskipun lewat layar. Hari ini saya ingin bicara dengan judul Excuse Syndrome. Apa itu Excuse Syndrome? Mungkin Bapak Ibu pernah dengar. Excuse Syndrome adalah berbagai alasan yang kita lakukan, kita ucapkan karena kita ogah melakukan sesuatu. Akan saya ambil dari Lukas 14 ayat 15 sampai 24. Hari-hari ini, minggu-minggu ini kita masih bereuforia karena Indonesia menang Piala Thomas. Mari kita belajar bahwa seorang yang memiliki mental juara itu selalu tidak cari-cari alasan, tetapi justru mencari setiap kesempatan, setiap peluang untuk menang. Saya akan bacakan di dalam Lukas 14 ayat 15. Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Seringkali saat kita dijamu di pesta pernikahan, pesta ulang tahun, pesta wisuda, apapun, apakah setiap kita itu selalu happy? Belum tentu, apalagi di sikon seperti ini. Bisa jadi karena kita takut keluar, kita takut kerumunan, atau memang pada dasarnya kita malas bertemu dengan orang banyak. Nah, di dalam kasus ini, di dalam Lukas 14 ayat 15, ternyata banyak orang yang enggan, tidak bersedia ketika diundang ke perjamuan. Kita akan lihat satu hal yang membuat mereka tidak mau datang, karena mereka tidak berani mencoba, tidak menyukai tantangan. Saya menemukan satu ungkapan yang menarik. Dikatakan begini, "If it is important to you, you'll find a way. If it not, you'll find an excuse." Jadi kalau suatu peristiwa atau undangan itu bagi kita itu penting, maka kita akan selalu punya cara, punya jalan, kesempatan, usaha untuk datang. Tetapi jika tidak, kita selalu punya alasan. Lihat alasannya apa? Apakah saya terlalu lelah, udara terlalu dingin, udara terlalu panas, sedang hujan, sudah terlambat. Tetapi kalau kita punya kemauan, kita akan berkata, let's go. Nah, di kamar anak saya ada quotation atau ungkapan yang menarik, kutipan. Don't stop when you are tired, stop when you are done.
Jadi jangan berhenti ketika kita sekedar lelah, tapi berhentilah kita selesai. Dan minggu-minggu ini ketika saya bimbingan skripsi, bimbingan tesis, ada mahasiswa yang tough, yang bagaimanapun masukan kritikan yang saya berikan, mereka selalu mau mengubah, membuat skripsi, tesisnya menjadi lebih indah. Tetapi ada juga yang punya alasan, akhirnya justru tidak mau meneruskan atau menunda sehingga wisuda tidak bisa tahun ini. Nah, apa ciri-cirinya orang yang mengalami sindroma excuse atau excuse syndrome, yaitu orang yang cari alasan terus? Yang pertama adalah P, yang pertama papan atau tempat tinggal atau ladang. Lihat Lukas 14 ayat 18. Tetapi mereka bersama-sama atau kompak meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus melihatnya. Aku minta dimaafkan. Kalau sekarang mungkin kita beli tanah, kita cek di lokasi. Padahal itu bisa kita tunda, bukan? Yang B adalah pekerjaan. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Bukankah ini pun bisa ditunda? Karena lembu itu sudah dibeli, sudah menjadi miliknya. Dan yang berikutnya adalah pasangan. Lukas 14 ayat 20. Yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak bisa datang. Nah, alasan-alasan semacam itulah yang seringkali membuat kita tidak bisa berhasil. Bisa juga usia yang terlalu muda. Lihat 1 Samuel 17 ayat 42. Ketika orang Filistin itu atau Goliat itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Seandainya Daud terprovokasi, dia akan berpikir, iya, aku terlalu muda, terlalu kecil, apa aku sanggup melawan Goliat? Bagaimana cara melawannya? Yaitu lawan dengan fakta bahwa Tuhan beserta kita. Kita berulang kali mengungkapkan ungkapan Immanuel, 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 tetapi di dalam prakteknya, apakah kita sungguh-sungguh benar-benar mau melakukan itu? Mari kita lihat berikutnya, atau sebaliknya, usia yang terlalu tua. Kita akan lihat di dalam Kejadian 18 ayat 9 sampai 15. Ini kasus Abraham dan Sarah. Lalu kata mereka kepadanya, yaitu 3 malaikat yang berkunjung. Di manakah Sarah istrimu? Jawabnya, di sana, di dalam kemah. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Jadi orang sekarang mungkin ngintip dari belakang pintu. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati said. Kalau Daud tadi terlalu muda, ini sebaliknya terlalu tua. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan bidahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Kalau kita punya keyakinan, kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita, Tuhan bisa mengabulkan doa kita, kita tidak akan memandang usia, tidak akan memandang waktu, karena ada waktu Tuhan dan cara Tuhan. Suatu kali ada seorang ibu muda yang datang kepada saya, dia cerita, sharing bahwa berbagai upaya sudah dia lakukan, baik di dalam maupun di luar negeri, berbagai macam pengobatan, baik dokter kandungan, supaya dia bisa punya anak. Ternyata pakai bayi tabung pun tidak bisa. Dan dia berkata,
saya sudah lepaskan semua pengobatan itu. Sekarang saya percaya kepada Tuhan, tolong Pak Safir doain. Dan saat saya doakan, dia betul-betul kelihatan dari ekspresi wajahnya, dia sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Saya tidak ketemu lagi, tidak lama kemudian saya ketemu dia sudah dalam kondisi hamil, dan yang menarik dia ajak seorang sahabatnya, seorang wanita yang lain yang mempunyai masalah yang sama datang untuk didoakan. Itu masalah kepercayaan dan keyakinan. Bisa juga kita mengalami excuse syndrome karena keterbatasan fisik. Lihat Keluaran 6 ayat 11. Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimanakah mungkin Fir'aun akan mendengarkan aku seorang yang tidak petah lidahnya, artinya tidak fasih. Dan lihat alasan Musa masuk akal bukan? Kalau bangsaku sendiri saja tidak mau mendengarkan aku, bagaimana orang asing mau mendengarkan aku? Tetapi apa yang dilakukan oleh Herman Cortes itu sungguh luar biasa. Herman Cortes berhasil menaklukkan Meksiko meskipun jumlah pasukannya sedikit dengan membakar perahunya. Jadi begitu mendarat di Meksiko, dia bakar semua perahu di belakangnya. Sehingga apa? Prajuritnya mau tidak mau harus maju berperang. Karena kalau tidak, mati. Berarti apa? Maju atau mati. Itulah pilihannya. Sehingga saat ini ada ungkapan yang menarik. Kalau kita ragu-ragu dengan apa yang kita lakukan, kita menginginkan ketegasan, keteguhan hati yang luar biasa, ungkapan itu hanya 3 kata. Burn your boat. Bakar perahu di belakangmu. Bisa juga karena faktor ras. Lihat Yohanes 4 ayat 9. Ketika Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria di tepi perigi, maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Bahkan orang Yahudi kalau mau bepergian dan harus melewati daerah Samaria, mereka memilih memutar pakai jalan yang lebih jauh agar tidak bertemu dengan orang Samaria. Tetapi Yesus justru menjumpai perempuan Samaria dan terjadilah mujizat yang luar biasa. Bukan hanya perempuan Samaria itu saja yang menyerahkan dirinya bagi Tuhan, tetapi juga seluruh kota yang dia injili. Saya menemukan gambar yang menarik. Di sini ditulis apa? What's your story? Science defines you by your DNA, society defines you by the color of your skin. Seringkali masyarakat itu menentukan kita, mengidentifikasi kita dengan DNA kita. Dan saat ini kita bisa cek DNA kita itu seperti apa. Bahkan darah yang mengalir di dalam diri kita itu dari mana saja. Kita bisa terkejut. Bisa jadi saya belum pernah tes. Kalau saya cek darah, jangan-jangan ada keturunan Rusia, saya juga tidak tahu. Apakah dari Afrika, saya juga tidak tahu. Demikian juga dengan saudara. Artinya apa? Yang penting adalah Tuhan menciptakan kita untuk suatu tujuan. Living with a purpose. Nah, lihat ibu negara yang dulu, istrinya Barack Obama, Michelle Obama, dia berkata seperti ini, don't ever make decision based on fear. Karena dia dulu pun mengalami rasa takut karena etnisnya Afro-Amerika, orang kulit hitam. Make decision based on hope and possibility. Ambillah keputusan berdasarkan harapan dan kemungkinan. Ternyata dia bisa menjadi ibu negara di Amerika Serikat. Salah satu negara terbesar di dunia yang sebetulnya juga tidak ramah-ramah amat terhadap perbedaan ras. Sekarang mari lihat poin yang kedua. Apa penyebabnya? Sehingga kita bisa mengalami excuse syndrome atau sering melakukan alasan. Yang A, gambar diri yang rusak. Kejadian 3 ayat 10, ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Alasan yang aneh, alasan yang menggelikan bukan?
Karena sejak awal Adam dan Hawa memang telanjang. Tetapi karena gambar dirinya rusak, atau lebih tepat dirusak oleh dosa, jadi dia jadi menyadari kelemahan dan ketelanjangannya. Saya beberapa kali mengkonseling anak-anak, khususnya anak-anak SMP yang mengalami bullying atau dirundung teman-temannya. Dan kalau kita tidak konseling dengan baik, mereka besar itu bisa mengalami apa yang disebut inferiority complex, mengalami rasa minder yang luar biasa karena mereka merasa tidak berharga di mata manusia. Bisa jadi mereka merasa tidak berharga di mata Tuhan. Yang lebih celaka lagi, mereka merasa diciptakan secara salah, padahal saudara dan saya diciptakan secara luar biasa. Yang B, pengalaman yang traumatis itu bisa membuat kita juga sering melakukan alasan. Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Suatu kali ada seorang anak kecil dibawa papahnya untuk nonton sirkus. Karena sirkus belum memulai, dia keliling ke belakang tenda dan melihat ada seekor gajah yang besar sekali, yang kakinya hanya diikat dengan rantai yang begitu kecil, ditanamkan di tanah yang lembut dengan patok yang pendek. Dan anaknya itu berkata, "Dad, mengapa gajah itu tidak melarikan diri? Bukankah badannya besar dan rantainya kecil?" Dan papahnya menjelaskan, karena sejak kecil anak gajah itu dibelenggu dengan rantai baja dan dipatokkan di tanah, bukan di tanah ya, di lantai yang berbeton. Sehingga bagaimanapun kerasnya usahanya untuk meloloskan diri, tidak bisa memutuskan rantai itu, malah kakinya yang sakit. Dan pengalaman itulah yang terekam di benaknya. Ingat, gajah itu sangat-sangat pengingat. Sehingga ketika besar pun, rantainya mungkin kalau diubah dengan tali yang sangat rapuh pun, dia tidak akan melarikan diri. Karena merasa kakinya tetap terikat. Yang C adalah milieu yang menciutkan kalbu. Apa itu milieu? Milieu adalah lingkungan di sekitar kita. Perhatikan waktu Petrus menjadi manusia pertama selain Yesus yang bisa berjalan di atas air, karena Yesus adalah Tuhan, Petrus itu manusia seutuhnya. Di dalam Matius 14, 28 ayat 30 dikatakan begini, mula-mula Petrus berani maju. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Lihat, dia percaya karena yang menyuruh adalah Tuhan sendiri. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Jadi yang seringkali membuat kita tidak maju, seringkali yang membuat kita tidak mampu bertahan, yang membuat kita tidak bisa sukses karena lingkungan. Gara-gara pandemi, aku sudah tidak bisa melakukan apa-apa. Lebih baik aku diam di rumah. Karena kalaupun aku bekerja, aku keluar rumah, aku tidak akan bisa menghasilkan apa-apa. Karena ekonomi declining, mobilitas masyarakat turun. Bahkan ketika PPKM mulai longgar, lockdown dicabut di mana-mana, orang yang punya tipe semacam ini tetap tidak bisa maju. Mengapa? Karena dia beralasan, sudah terlalu lama aku berdiam diri, otakku sudah beku. Sudah sekian lama tidak aku panasi. Mari kita lihat bahwa orang itu bisa memandang dari dua sudut pandang yang berbeda, tergantung mentalnya. Lihat gambar ini. Bagi sebagian besar orang, ombak tinggi itu menakutkan, termasuk bagi saya. Tetapi lihat, bagi seorang peselancar, ombak tinggi itu justru mengasihkan. Mereka tidak mau surfing di laut yang tenang, tidak asik. Mereka justru cari yang ombaknya itu baik untuk surfing. Yang keempat, provokasi yang mematahkan hati.
Seperti tadi, Goliat yang terus-menerus memprovokasi Daud. Di dalam 1 Samuel 17 ayat 43-44. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat." Lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Saya tanya Bapak Ibu Saudara di tempat ini, di House of Grace ini, kalau mendengar kata madesu, singkatan dari apa? Sebagian besar orang akan berkata masa depan suram. Dan itu bisa dilontarkan seorang ayah, seorang ibu, seorang kakak kepada adiknya kalau ambil jurusan tertentu. Jurusan itu madesu, masa depan suram. Tetapi kalau kita punya mental yang tidak mau cari alasan, punya mental baja, kita bisa ubah madesu, masa depan suram itu, bisa menjadi masa depan sukses. Bukankah sama-sama su-nya, tetapi bisa berbeda. Jadi pertanyaannya, sukses atau suram? Yang E adalah pendidikan yang salah. Oleh sebab itu hati-hati cara kita mendidik anak kita. Yeremia 9 ayat 13-15 berkata begini, "Berfirmanlah Tuhan, oleh karena mereka meninggalkan Tauratku," ini awal, meninggalkan Taurat. Oleh sebab itu di masa pandemi, meskipun harus lewat online, jangan tinggalkan ibadah. Apalagi pada saat onsite nanti, datanglah berbondong-bondong, tentu dengan protokol kesehatan yang ketat. Oleh karena mereka meninggalkan Tauratku yang telah kuserahkan kepada mereka, dan oleh karena mereka tidak mendengarkan suaraku dan tidak mengikutinya, mungkin tidak lagi baca firman, tidak lagi bersaat teduh, melainkan mengikuti kedegilan hatinya dan mengikuti para Baal. Seperti apa yang saya garis bawahi, diajarkan kepada mereka oleh nenek moyang mereka. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, "Sesungguhnya aku akan memberi bangsa ini makan ipuh dan minum racun." Lihat 9 gambar anak ini. Anak-anak seringkali diberi pendidikan yang salah dengan cara bukan diajak interaksi, tetapi apa? Tidak lagi diajak berpartisipasi, tetapi hanya dicekoi. Akibatnya mereka hanya dapat ilmunya hafalan. Mereka tidak punya kreasi, tidak bisa berinovasi, tidak punya keberanian. Yang F adalah teladan yang salah. Lihat 2 Raja-Raja 24:8 ayat 9. Keteladanan itu penting. Sehingga ada orang berkata, action speak louder than word. Kita bisa berkata-kata 1000 kata, tetapi kalau perilaku kita tidak menjadi teladan, orang tidak akan mengikuti kita. Yoyakim berumur 18 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 3 bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Nehusta binti Elnatan dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan ayahnya. Lihat, tepat seperti yang dilakukan ayahnya. Saya pernah mengkonseling seorang ibu yang berkata, "Anakku kalau mengambil barang-barang seringkali pakai kaki. Bukankah itu tidak sopan?" Dan saya tanya begini, mungkin ada yang dilihat dia melakukan hal yang sama. Dan ibu itu tersenyum dan berkata, "Suamiku melakukan hal yang sama." Jadi anak meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Lihat quotation ini, kutipan ini. "Every son quote his father in words and in deeds." Jadi anak laki-laki biasanya juga mengikuti orang tuanya, apakah di dalam kata-kata dan perbuatannya. Sehingga ada ungkapan kalau anak itu mirip dengan orang tuanya, like father, like son, like mother, like daughter. Nah, kalau yang ditiru adalah hal-hal yang positif, gak apa-apa, oke. Tetapi bagaimana kalau yang ditiru hanya dalam hal negatif atau hanya permukaan saja, artificial. Lihat kalau seorang anak laki-laki meniru ayahnya, seorang anak putri juga bisa meniru ibunya. Ketika dia melihat ibunya hanya sering make up saja, dia pun meniru dengan pakai lipstik mamahnya. Dan lihat hasilnya, jadi kedodoran.
Yang ketiga, yang terakhir, yang paling penting. Apa solusinya? Yang A, sadari kelemahan kita. Lukas 15 ayat 17. Lalu, ini kisah anak yang hilang ketika dia sudah menghabiskan harta warisan dari orang tuanya, di kota lain dihabiskan dengan berhura-hura, banyak hal dia lakukan di sana, dan dia terpuruk, inilah yang dikatakan. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Tindakan itu dimulai dari pemikiran kita. Kalau di dalam diri kita sudah ingin bertobat, ingin kembali kepada Tuhan, ingin balik ke jalan yang benar, itu adalah langkah yang benar. Mengapa? Karena kita menyadari kesalahan. Orang yang bermasalah adalah orang yang tidak tahu kalau dia mengalami masalah. Yang lebih parah lagi, orang yang bermasalah, orang yang justru membuat masalah bagi orang lain, tetapi dia tidak sadar bahwa pembuat masalah, troublemaker, itu adalah dia sendiri. Mungkin Anda bisa mengalami, ada teman-teman Anda, orang-orang di sekitar Anda, apakah itu di pekerjaan, bahkan di pelayanan sekalipun. Ada orang-orang yang troublemaker, tetapi tidak sadar bahwa dia troublemaker. Dan lebih celaka lagi, kalau troublemaker-nya itu Anda sendiri atau saya. Karena daripada menunjuk hidung orang lain, bukankah lebih baik introspeksi terhadap diri kita sendiri? Itu sebabnya lihat di gambar anak-anak ini yang beraksi sebagai hero, sebagai pahlawan superhero. It is more important to know your weaknesses than your strengths. Kita memang perlu tahu kelebihan kita apa, tetapi kalau kita tidak tahu kelemahan kita akan terus-menerus juga melakukan kesalahan. Yang B, bukan sekedar sadar, tetapi dengan gentleman istilahnya, bertanggung jawab, kita mengakui kesalahan kita. 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah adil dan setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Coba seandainya kita tidak mau mengaku dosa kita, maka dosa itu akan tetap tinggal dan seumur hidup kita akan terbelenggu oleh dosa itu. Yang menarik ketika kita melakukan kesalahan, jangan sekedar diingat-ingat kesalahan itu. Forget the mistake, remember the lesson. Jadi lupakan kesalahannya, tetapi ingat pelajaran apa yang kita petik, yang kita peroleh gara-gara kesalahan itu. Dan yang C adalah menghadapi kenyataan. Banyak orang yang menghindar ketika ada masalah dengan ke narkoba, minum minuman keras, dengan melakukan perbuatan yang terlarang, itu justru membuat kita semakin terpuruk. Tetapi ketika kita berani menghadapi kenyataan, bisa jadi hidup kita seperti dibalik telapak tangan, dibalikkan oleh Tuhan. Dan kita bukan hanya bisa kembali recover, tetapi kita juga bisa bounce back. Saya mendengar banyak kesaksian pengusaha-pengusaha yang kemarin mulai terpuruk, sekarang mulai bangkit kembali karena termotivasi. Bahkan seorang pengusaha yang undang saya untuk makan di rumahnya, dia cerita karena dia tetap fokus kepada Tuhan, maka bisnisnya dikembalikan berkali lipat daripada sebelumnya. Lihat 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Kalau kita muda, memangnya mengapa? Kita harus hadapi itu. Kalau kita tua, mengapa? Enggak apa-apa, hadapi saja. Ada orang yang berkata, usia itu hanya sebatas angka saja. Berapa usia kita? Tetapi yang paling penting bagaimana kita mengisi hidup-hidup kita. 1 Timotius 4:12, saya ulang. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Ketika 5 hal itu kita lakukan, kita bisa sukses. Lihat foto-foto yang saya tayangkan ini. Famous entrepreneurs who succeed young. Lihat para entrepreneur sukses, pengusaha-pengusaha sukses pada usia muda. David Kopp, pendiri Tumblr, Blake Ross, pencipta Mozilla Firefox, dan yang fenomenal Mark Zuckerberg, pendiri Facebook. Yang D, punya kemauan yang keras.
Lukas 15 ayat 18 sampai 19. Lihat apa yang dilakukan oleh anak yang hilang itu. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak lagi layak disebutkan anak. Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Nah, jadi bukan hanya ada di pikiran, tetapi akhirnya dia lanjutkan pemikirannya itu dengan pulang. Kita seringkali tersasar kemana-mana, dan ingatan yang terbaik adalah ketika kita pulang ke rumah. Setiap kali saya bepergian keluar kota, keluar pulau, kalau keluar negeri, kalau pulang itu ada rasa kehangatan, karena kita kembali di dalam rumah kita, rumah rohani kita. Lihat apa yang dikatakan oleh Anne Frank, seorang yang luar biasa. The weak fall, but strong will remain and never go under. Jadi orang yang lemah, mentalnya lemah, sering membuat alasan itu akan terpuruk. Tetapi ketika kita punya mental baja, kita akan terus tetap maju dan sukses. Yang E, bangkit dari kemalasan kita. 1 Raja-Raja 19 ayat 8, bahkan seorang nabi pun, Elia, ketika mengalami burnout, dia mengalami banyak hal, dia bisa ogah melakukan apa-apa. Jadi istilahnya loyo, atau orang Jawa juga bisa berkata ngelokro. Jadi tidak melakukan apa-apa. Tetapi lihat 1 Raja-Raja 19 ayat 8, ketika dia dikunjungi oleh malaikat Tuhan, maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya, sampai ke gunung Allah, yakni ke gunung Horeb. Sahabat saya, seorang notaris, terkena kanker dan dia mengalami kemo sehingga kepalanya itu lontos. Tetapi yang luar biasa, dia berkata kepada saya tetap akan jaga selera makan saya supaya saya bertambah kuat sehingga pengobatan yang diberikan kepada saya bisa semakin cepat. Anak sekarang berkata jangan mager atau malas gerak. Yang F, bayangkan hasilnya. Seringkali kalau kita menanamkan sesuatu, kita berinvestasi, dan kita membayangkan hasilnya, maka kita bisa bersemangat itu. Menanam tanaman, kalau nanti berbunga, tanaman ini rumahku jadi indah. Kalau tanaman ini nanti berbuah, maka anak-anak dan keluarga bisa menikmatinya. Markus 11 ayat 24 ini merupakan ayat yang luar biasa. Anda bisa print, Anda bisa tempelkan di dinding kamar Anda, di ruang belajar, bahkan di ruang tamu. Markus 11:24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Inilah hukum Allah yang menarik, yang berbeda dengan hukum kita. Belum terjadi yang lalu, yang baru kita harapkan terjadi. Tetapi ketika kita mengharap itu terjadi di masa depan dalam kehidupan kita, Tuhan akan nyatakan itu dan mengabulkan doa kita. Yang G, kerjakan dengan antusias. Kolose 3 ayat 23 sering menjadi ayat hafalan kita. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ada seorang penjual kopi, barista begitu, yang orang menyebutnya kelas desa, kelas kampung. Tetapi dituju banyak orang penggemar kopi. Dan mereka merasakan kopinya nikmat sekali. Ketika ditanya, kopi yang Anda pakai sama dengan yang saya beli, Pak. Tetapi mengapa kopi Anda lebih nikmat? Dan dia berkata, kopi ini saya tanam sendiri. Bahkan saat saya menanam, saat saya merawat, saat saya memetik buahnya, semua saya lakukan dengan cinta. Ketika saya merosting kopi ini, bahkan menyajikannya di hadapan Anda, saya melakukannya dengan penuh cinta. Lihat, ketika kita melakukan segala sesuatu dengan penuh cinta dan antusias, seperti gambar ini, seorang yang presentasi sambil melompat tinggi, dia akan sukses. Mari kita lihat konklusinya. Mazmur 126 ayat yang ke-6, ini juga luar biasa. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Kalau kita tidak melakukan excuse syndrome,
melakukan cari-cari alasan terus, mengatakan ini, mengatakan itu, cari alasan terus, kita tidak akan sukses. Tetapi kalau kita terus berjalan maju, lihat kita akan panen. Perhatikan, bagi orang Indonesia, angka 13 adalah angka celaka. Tetapi di sini, di PowerPoint saya katakan begini, bukan celaka 13, tetapi cacat tetap melesat. Yang pertama, Charles Darwin menderita cacat. Yang kedua, Charles Steinmetz dan Paus Alexander itu bungkuk tubuhnya. Yang ketiga, Edgar Allan Poe mempunyai masalah mental. Orang menyebutnya mentally retarded. Yang keempat, Feng Shui Xiulin yang julukannya adalah The Half Man. Karena mengalami kecelakaan separuh tubuhnya itu nggak ada. Sampai seringkali disebut sebagai pria bola. Karena untuk pengganti kakinya dipasang bola basket supaya dia bisa kemana-mana. Hi Ahli berjari kepiting. Mengapa? Karena di masing-masing tangannya itu jarinya hanya 3. Tetapi dia menjadi pemain piano yang baik, bahkan salah satu yang terbaik di Korea. Kemudian Julius Caesar menderita sakit epilepsi atau ayan. Ternyata dia menjadi seorang Julius Caesar yang sangat luar biasa, bukan? Laksamana Nelson yang ketujuh hanya bermata sebelah. Yang kedelapan, Lord Byron berkaki pekok atau bengkong. Yang kesembilan, ini yang sangat terkenal, Nick Vujicic tidak punya tangan dan kaki. Tetapi bahkan dia sukses berumah tangga. Yang ke-10, Peter Stuyvesant menggunakan kaki palsu dari kayu. Yang ke-11, Robert Louis Stevenson dan John Keats penderita TBC. Tetapi kita mengenalnya sebagai sastrawan, sebagai penulis yang hebat. Ke-12, Thomas Alva Edison dan Ludwig Beethoven itu tuli. Tetapi kita mengenal mereka sebagai orang-orang yang luar biasa, bukan? Yang ke-13, Tony Christiansen tidak punya kaki. Tetapi dia bisa mendaki gunung Kilimanjaro dan melakukan banyak aktivitas yang orang normal pun tidak lakukan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur jika hari ini kami belajar tentang banyak orang-orang yang berdalih, orang-orang yang cari alasan terus-menerus. Tetapi Engkau mengajarkan kami pada hari ini, supaya kami meninggalkan jauh-jauh ke belakang. Bisa jadi dulu atau sampai hari ini saat kami mendengar firman, kami seringkali mencari alasan agar tidak mau maju dan benar kami tidak akan bisa maju. Kami berdoa supaya jemaat House of Grace termasuk seluruh pelayan Tuhannya supaya terus maju. Kami juga berdoa untuk Gembala Pak Yusuf supaya bisa menaungi gereja ini dengan menghasilkan jemaat-jemaat yang militan, yang memuliakan Tuhan dengan antusiasme yang tinggi di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangganya. Dan biarlah semua orang akan melihat ke atas karena kita meneladani Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap orang yang mau meninggalkan alasan di belakang dan mau move on dan maju ke depan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Luar biasa, sungguh sangat powerful. Pemberitaan firman-Nya pasti memberkati setiap kita. Amin. Yang diberkati katakan, yes, 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 yes. Kami GBI House of Grace mengucapkan terima kasih buat Pastor Safir Quentin Pranata yang sudah jadi berkat lewat pemberitaan firman Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati dan memakai Pak Safir di mana saja dan kemana saja Bapak melayani. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada tim Praise and Worship dan tim media yang sudah berjeri lelah sehingga ibadah ini bisa terlaksana dan kita diberkati lewat ibadah online hari ini. Baiklah Bapak Ibu Saudara, sebelum kita tutup ibadah kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Pak Safir Quentin Pranata yang sudah jadi berkat. Kiranya Tuhan terus memakai hamba-Mu menjadi berkat, urapi terus Tuhan. Sehingga hamba-Mu memberkati banyak orang suku, kaum, bahasa, bahkan di mana saja hamba-Mu ini melayani, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati keluarganya, berkati kerinduan dan harapannya. Tuhan senantiasa melimpahkan dengan kemurahan dalam hidup hamba-Mu. Kami berdoa juga buat tim Praise and Worship, tim media. Hari ini Tuhan terus tambah-tambahkan kasih karunia sehingga lewat talenta-talenta mereka
Nama Tuhan dipermuliakan. Apapun yang jadi kerinduan mereka juga Tuhan berkati, Tuhan genapi. Bahkan setiap kami yang sudah join dan kami sudah mendengar firman-Mu, kami sudah beribadah hari ini, kami percaya kami dikuatkan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan. Bahkan hari ini yang membutuhkan pertolongan, Tuhan sudah jamah, Tuhan sudah lawat. Bahkan kami merasakan kekuatan yang baru lewat firman-Mu, lewat hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat ibadah kami ini. Kami sangat diberkati, dilawat oleh Tuhan. Kami kembalikan semua hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan, Juru Selamat kami. Mari kekasih-kekasih Tuhan, jemaat Tuhan, kita tengadakan wajah kita angkat kedua tangan kita tutup ibadah kita. Kiranya damai sejahtera yang berasal dari Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus anaknya yang kekasih, dan kuat kuasa dari Roh Kudus menyertai, menghibur, dan mengurapi kita senantiasa. Bahkan sampai Maranatha, Dia akan menjemput kita kelak di awan-awan yang permai dalam kemuliaannya pada kedatangannya kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersama-sama kita katakan amin, 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 amin. Tuhan memberkati. Sampai ketemu dalam ibadah online berikutnya. Tuhan memberkati.